Shalom, selamat pagi dan salam sehat buat kita semua. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita mempersiapkan hati kita untuk dengar-dengaran dengan firman Tuhan yang ditetapkan pada hari ini Senin tanggal 4 Mei tahun 2026. Terlebih dahulu marilah kita berdoa. Kasih karunia dari Allah Bapa di dalam Kristus Yesus yang memberkati engkau semua. Amin. Firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada hari ini diambil dari kitab 2 Timotius pasal 2 ayat 3. Demikian firman Tuhan tertulis di sana. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Gabedongan manaon hapur suhon maho songon parangan nadenggan di Kristus Yesus. Siapakah yang ingin menderita? Pastinya banyak orang lebih memilih hidup senang atau bahagia daripada hidup menderita, bukan? Itu sebabnya banyak orang berusaha melakukan apa saja untuk meraih kesenangan atau kebahagiaan. Dan sebaliknya, banyak orang berusaha untuk menghindar atau menjauhkan diri dari berbagai penderitaan. Namun kenyataannya, sekuat apapun manusia berusaha untuk mencari kesenangan atau menemukan kebahagiaan, dan sehebat apapun manusia menjauhkan diri dari penderitaan, tetapi penderitaan itu akan tetap ada di dalam kehidupan ini. Tuhan Yesus pernah mengatakan, hapur suhud doja bermuna di portibion. Dalam bahasa Indonesia, dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Ada banyak faktor atau penyebab yang bisa membuat kita selalu mengalami penderitaan. Ada penderitaan yang disebabkan dari luar diri kita, seperti persoalan kehidupan, krisis, bencana, masalah-masalah, kecelakaan, dan lain sebagainya. Begitu pula ada penderitaan yang bisa muncul dari dalam diri kita. Misalnya sakit penyakit, kemalasan, kebodohan, kemiskinan, dan lain-lain juga. Tapi ada juga penderitaan karena kita bukan malas atau bukan karena bodoh, tetapi karena iman, karena kesetiaan kita di dalam mengikut Tuhan Yesus. Karena itu jangan heran atau jangan terkejut bila penderitaan selalu akan ada dan selalu akan muncul dalam kehidupan ini. Bahkan sampai mati pun kita akan selalu mengalami penderitaan. Untuk itu, marilah kita bersikap bijaksana. Jangan bodoh apalagi bebal. Jangan pula kita menolak atau menganggap seakan-akan itu tidak ada. Atau seakan-akan itu hanya sebuah ilusi saja. Sangat baik kita belajar dari firman hari ini, di mana Paulus mengingatkan anak rohaninya Timotius dengan mengatakan, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit sebelum diutus pergi berperang harus melewati beberapa tahap proses pelatihan dan penyaringan. Hal ini tidaklah mudah bagi seorang prajurit, sebab kalau ia tidak kuat, bisa jadi ia menyerah lalu mengundurkan diri. Dibutuhkan mental yang kuat, fisik yang bagus, supaya ketika melewati proses pelatihan dan penyaringan yang terus-menerus, maka ia bisa dinyatakan lulus atau layak menjadi prajurit sehingga dapat diutus ke medan perang. Hal yang paling tidak mengenakan sebagai seorang prajurit adalah ia harus selalu siap diutus kapanpun waktunya dan apapun kondisinya. Ia tidak bisa berargumentasi atau berbantah kepada komandannya bila diutus melakukan sebuah misi.
Bahkan ia tidak bisa memilih zona atau wilayah yang ia kendaki. Meski terkadang diutus ke zona merah, ia tetap harus taat dan berada di wilayah tersebut. Bagaimana dengan kita? Apakah kita mau dan siap mengalami hal yang sama? Terkadang Tuhan membawa kita dan menempatkan kita di zona yang tidak nyaman dengan tujuan untuk melatih kita dan membentuk hidup kita. Tidak sedikit kita mengalami gesekan, benturan, dan suasana yang tidak nyaman, bukan untuk menjatuhkan, melainkan untuk menguji seberapa kuat mental kita. Memang bila seseorang tidak memiliki panggilan untuk ikut menderita, maka ia mudah menyerah dan keluar dari zona tidak nyaman tersebut. Kehidupan di dunia ini hari lepas hari semakin dipenuhi dengan nilai-nilai yang bertentangan dengan firman Tuhan. Bahkan tidak sedikit orang Kristen yang hidup tanpa nilai-nilai yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Dibutuhkan banyak pejuang-pejuang iman yang setia memberitakan Injil meski menghadapi berbagai penolakan dan rintangan. Yesus memanggil kita untuk menjadi pejuang iman. Kita harus siap menjawab panggilannya walau harus mengalami penderitaan. Tidak dapat disangkal bahwa gambaran Paulus mengenai prajurit yang fokus, disiplin, dan tunduk pada komandannya terinspirasi dari para prajurit. Paulus mengatakan bahwa seorang prajurit yang sedang berjuang tidak akan pernah memusingkan dirinya dengan soal-soal yang ada dalam kehidupan ini. Paulus memakai analogi prajurit untuk menjelaskan kesiapsediaan terhadap perintah komandan dan patuh taat dalam menjalankan tugas yang diberikan. Kita adalah prajurit iman atau prajurit salib yang ditugaskan untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia. Di sana pasti ada banyak salib-salib, ada banyak rintangan-rintangan, ada banyak penderitaan-penderitaan. Ada yang mungkin mendengar dan menerima, bahkan tidak sedikit pula yang menolak, membenci kita. Bahkan saat kita memberitakan Injil, malah kita dianiaya, dibunuh, dan mengalami berbagai penderitaan lainnya. Tetapi sebagai prajurit iman atau prajurit salib, kita harus setia dan memberitakannya sampai akhir hidup kita. Pengorbanan setiap prajurit tidak akan pernah sia-sia. Justru pengorbanan mereka akan mendapat apa yang patut pada waktunya. Inilah prajurit yang baik, yang rela menderita demi tugas yang disandangnya. Bagi setiap prajurit yang bertahan sampai kepada kesudahannya, maka upah akan menantinya. Apa yang ditabur tidak akan sia-sia. Ia akan menuainya di kekekalan. Bahkan juga di dalam kehidupan sekarang ini. Itulah sebabnya Rasul Paulus memandang penderitaan yang dialaminya sebagai sebuah karunia atau berkat. Sehingga dia terus bertahan. Dia terus sungguh-sungguh melakukan tugas panggilannya. Hendaknya kita tidak memandang salib sebagai sebuah beban, tetapi sebagai sebuah kesempatan untuk memperoleh hadiah dan terus dipersiapkan Tuhan untuk kita. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus itulah senantiasa memberkati engkau semua. Amin.